Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Rekasari dengan NIM 2004255 dari kelas Pemberdayaan Masyarakat dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Karjuni Datuk Mani MSI. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai pendekatan pemberdayaan masyarakat dan perorganisasiannya dalam masyarakat. Adapun sub pembahasan dalam video kali ini, yang pertama pendekatan pemberdayaan masyarakat dan yang kedua pengorganisasiannya dalam masyarakat. Materi yang pertama yaitu pendekatan pemberdayaan masyarakat. Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Berdasarkan konsep tersebut, maka pemberdayaan masyarakat hendaknya mengikuti pendekatan sebagai berikut. Pertama, upaya itu harus terarah atau ada targetnya. Disebut juga sebagai pemihakan. Ditujukan langsung kepada yang memerlukan dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya. Kedua, program ini harus langsung mengikut sertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Tujuannya supaya bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan keinginan, kemampuan dan kebutuhan mereka. Selain itu, sekaligus memberdayakan masyarakat melalui pengalaman merancang, melaksanakan, mengelola dan mempertanggungjawabkannya dalam upaya peningkatan diri dan ekonominya. Ketiga, menggunakan pendekatan kelompok. Hal ini dikarenakan apabila dilaksanakan secara sendiri-sendiri, masyarakat miskin akan sulit untuk dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Oleh karena itu, pendekatan kelompok adalah yang paling efektif dan dilihat dari penggunaan sumber daya juga lebih efisien. Di samping itu, kemitraan usaha antara kelompok tersebut dengan kelompok yang lebih maju harus terus-menerus dibina dan dipelihara secara saling menguntungkan dan memajukan. Menurut Eliot dalam Sumaryadi tahun 2005, ada 3 strategi pendekatan yang dipakai dalam proses pemberdayaan masyarakat. Antara lain, pertama, pendekatan kesejahteraan, yakni pendekatan dengan cara terjun langsung untuk memberi bantuan dengan sasaran kelompok-kelompok tertentu. Contohnya, jika ada bencana alam terjadi, maka akan ada penyaluran bantuan langsung ke daerah yang terkena bencana alam tersebut. Kedua, pendekatan pembangunan merupakan memusatkan perhatian pada pembangunan untuk meningkatkan kemandirian, kemampuan dan keberdayaan masyarakat. Dan yang terakhir, pendekatan pemberdayaan yang merupakan dengan cara memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk mengatasi ketidakberdayaan khususnya di bidang ekonomi akibat dari kemiskinan dari proses politik. Pendekatan pemberdayaan dapat pula diformulasikan dengan mengacu kepada landasan filosofi dan prinsip-prinsip pemberdayaan yang mencakup: yang pertama, pendekatan partisipatif, yang mana menempatkan masyarakat sebagai titik pusat pelaksanaan pemberdayaan. Kedua, pendekatan kesejahteraan. Apapun kegiatan yang akan dilakukan, dari manapun sumber daya dan teknologi yang dipergunakan, dan siapapun stakeholdernya, pemberdayaan masyarakat harus memberikan manfaat terhadap perbaikan mutu hidup dan kesejahteraan. Ketiga, pendekatan pembangunan berkelanjutan. Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini harus terjamin keberlanjutannya dan tidak boleh menciptakan ketergantungan. Materi yang kedua yaitu pengorganisasiannya dalam masyarakat. Menurut Dave Beckwith dan Christina Lopez, pengorganisasian masyarakat merupakan proses pembangunan kekuatan dengan melibatkan konstituen sebanyak mungkin melalui proses menemukanali ancaman yang ada secara bersama-sama, menemukanali penyelesaian-penyelesaian yang diinginkan terhadap ancaman yang ada,
Penemu kenali orang dan struktur, birokrasi, perangkat yang ada agar proses penyelesaian yang dipilih menjadi mungkin dilakukan. Menyusun sasaran yang harus dicapai, dan membangun sebuah institusi yang secara demokratis diawasi oleh seluruh konstituen sehingga mampu mengembangkan kapasitas untuk menangani ancaman dan menampung semua keinginan serta kekuatan konstituen yang ada. Jadi, pengorganisasian masyarakat bukan hanya sekedar melakukan pengarahan masyarakat untuk mencapai sesuatu kepentingan semata, namun suatu proses pembangunan organisasi masyarakat yang dilaksanakan dengan jalan mencari penyelesaian secara bersama pula dan didasarkan pada potensi yang ada dalam masyarakat. Pengorganisasian dalam konteks perubahan sosial menjadi titik strategi yang harus mendapat perhatian lebih. Keberhasilan mencapai titik perubahan akan sangat ditentukan oleh pekerjaan perorganisasian ini. Tanpa suatu perorganisasian yang memadai, kuat dan sistematik, maka agenda pemberdayaan masyarakat akan senantiasa bergantung kepada niat baik kekuasaan, pasar politik atau situasi lain yang tidak pasti. Satu-satunya faktor yang memastikan bahwa pembangunan komunitas berjalan dalam rel yang benar adalah kehendak dan kemampuan komunitas sendiri untuk memperbaiki keadaannya. Pentingnya pengorganisasian. Pengorganisasian masyarakat penting dilakukan dengan alasan yang pertama, kenyataan bahwa masyarakat pada kebanyakan berposisi dan berada dalam kondisi lemah, sehingga diperlukan wadah yang sedemikian rupa dapat dijadikan wahana untuk perlindungan dan peningkatan kapasitas. Alasan yang kedua, kenyataan masih adanya ketimpangan dan keterbelakangan, di mana sebagian kecil memiliki akses dan aset untuk bisa memperbaiki keadaan, sementara besar yang lain tidak. Kenyataan ini menjadikan perubahan pada posisi sebagai jalan yang paling mungkin untuk memperbaiki keadaan. Tentu saja pengorganisasian tidak selalu bermakna persiapan melakukan perlawanan terhadap tekanan dari pihak-pihak tertentu, tetapi juga dapat bermakna sebagai upaya bersama dalam menghadapi masalah-masalah seperti bagaimana meningkatkan produksi, memperbaiki tingkat kesehatan masyarakat, dan lain-lain. Prinsip-prinsip pengorganisasian masyarakat. Agar tujuannya dapat terwujud dan tidak keluar dari kerangka kerja pengorganisasian masyarakat, maka ada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan, yaitu keberpihakan, pendekatan holistik, pemberdayaan, HAM, kemandirian, berkelanjutan, partisipatif, keterbukaan, tanpa kekerasan, praksis, dan kesetaraan. Hal yang perlu dipikirkan mengenai pengorganisasian masyarakat. Pertama, mengutamakan yang terabaikan atau pemihakan kepada yang lemah dan miskin. Kedua, merupakan jalan yang memperkuat masyarakat, bukan sebaliknya. Masyarakat merupakan pelaku, pihak luar hanya sebagai fasilitator. 4. Merupakan proses saling belajar. 5. Sebagai bagian dari upaya mengoptimalkan capaian. 6. Bersedia belajar dari kesalahan. 7. Terbuka, bukan merupakan usaha pembentukan kelompok eksklusif. Adapun bentuk, metode, dan media pengorganisasian masyarakat. Yang pertama, diskusi. Baik yang bersifat formal maupun bersifat informal atau privat. Diskusi formal dilakukan secara terbuka dengan melibatkan seluas-luasnya anggota masyarakat dari segala macam lapisan. Sedangkan diskusi informal atau privat adalah diskusi yang melibatkan komunitas secara lebih spesifik. Kedua, pelatihan yang ditunjukkan pada anggota masyarakat yang nantinya akan mampu menjadi aktor utama dalam pengorganisasian masyarakat. Ketiga, bentuk-bentuk aksi juga dapat menjadi sarana pengorganisasian masyarakat, di mana suatu aksi yang memberikan impresi yang positif di mana masyarakat juga memiliki potensi untuk meningkatkan partisipasi dalam perorganisasian tersebut. Keempat, salah satu sarana lainnya adalah sarana yang memiliki karakter penyebaran yang lebih luas dan merata, yaitu kampanye dan sosialisasi. Sarana ini dapat dilakukan dalam berbagai cara, yaitu dalam bentuk selebaran, radio komunitas, buletin atau buku, majalah atau koran, video, dan seni pertunjukan. Baik,
Sekian pemaparan materi yang saya jabarkan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.